Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya berbagi video mengenai implementasi modul 1.4 yaitu disiplin positif. Kali ini saya berbagi dengan rekan sejawat sesama guru di sekolah saya yaitu SMP 1 Betara. Berikut videonya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita boleh bertemu untuk mengadakan satu kegiatan, yaitu tentang misi berbagi dengan rekan sejawat dengan semboyan bersama kita bisa. Ini disampaikan oleh Ibu Mary SSI. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tema yang mau disampaikan Ibu Mary pada kesempatan ini adalah disiplin positif. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, nanti Ibu Mary akan menyampaikan kepada kita bagaimana disiplin positif yang harus kita lakukan di dalam lingkungan sekolah. Tentu antara sesama guru, antara guru dengan siswa, bahkan seluruh stakeholder sekolah. Nah, bagaimana lebih jelasnya kita berikan kesempatan kepada Ibu Mary. Mari kita dengarkan bersama-sama. Nanti kami akan beri kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk boleh mungkin bertanya atau menanggapi dari apa yang telah disajikan oleh Ibu Mary. Kepada Ibu Mary kami persilakan dengan hormat. Aja ya Mbak ya. Terima kasih Bu Neng. Bapak Ibu, ini salah satu program dari kami, program pendidikan guru penggerak. Nah, kami diminta untuk berbagi mengenai materi yang sudah diberikan kepada kami kepada kawan-kawan di sekolah. Nah, untuk ini saya membagikan tentang materi disiplin positif. Perlu digarisbawahi Bapak Ibu, saya di sini tidak menggurui. Saya bukan orang yang paham akan ini. Saya bukan orang yang paling pintar akan ini. Saya hanya bermaksud berbagi dengan materi apa yang sudah saya terima selama pendidikan guru penggerak ini. Nah, Bapak Ibu. Nah, sebelum memulai kegiatan, terbaca nggak di belakang? Jadi baca nggak? Baca. Nah, sebelum kegiatan mulai, kita diminta untuk memposisikan diri, ya, duduk berdampingan dengan teman. Sudah ya, ini Mbak Is sudah sama, dah pas-pas. Sekarang anggap kita adalah A, ya. Misalkan Puji A, Erinya B, terus Bu Siti A, Mbak Isnya B. Nah, kondisi seperti ini. Yang A menggenggam tangannya, sama-sama menggenggam tangannya. Kemudian kawannya itu berusaha untuk melepaskan genggaman tangan tadi dengan berbagai macam cara. Terserah caranya bagaimana. Ayo, menggenggam tangannya, pertahankan genggaman itu sekuat tenaga. Pertahankan sekuat tenaga. Mau boleh dengan cara menghardik, itu katanya ya, boleh membujuk, boleh mengintimidasi, boleh memarahi. Yang penting tangannya itu harus lepas. Ya, boleh mengkritik. Nah, mengkritik boleh jawab ini ya. Boleh. Nah, yang penting dia berusaha yang A mempertahankan, yang B buka. Nah, sudah ya Pak dia? Sudah. Nah, karena sudah dilakukan, sekarang kita lihat ini. Apakah si A yang berposisi sebagai si A tadi bisa dibuka tangannya? Bisa. Apakah membuka tangannya? Bisa. Nah, sekarang apakah si B itu mampu membuka tangan kawannya? Mampu. Sekarang coba lihat pertanyaan ini. Dalam kegiatan menggenggam tadi,
Kira-kira yang memegang kontrol siapa? Yang si A kah atau yang si B? Yang A ini mempertahankan sesuatu loh. Kita ini menggenggam sesuatu yang sangat berharga yang ada pada genggaman kita. Apakah kita akan melepaskannya begitu saja? Tidak. Nah, kenapa gampang sekali lepas? Karena kenapa Bu Siti? Boleh, ini nyampe lah ya. Kenapa Bu Siti? Jawabannya mungkin berbeda-beda antara kita dengan yang lain ya. Silakan Bu Siti. Mungkin tadi kan untuk membuka kepala saya itu dilakukan oleh Ibu si B dengan caranya strateginya yaitu dengan cara menggelitik seperti itu ya. Jadi Bu Siti tidak tahan dengan kritikan. tidak dengan kritikan. Mungkin ini jawaban yang sangat sederhana seperti itu. Nah, kalau Eri gimana? Eri buka B. Nah, sekarang kita tanya pendapat dari si B. Apakah Eri tadi bisa berhasil membuka tangan Budi? Nah, dengan cara apa? Dengan teknik menggelitik. Menggelitik juga. Oh, jadi gelitikan yang paling penting bisa di sini nampaknya ya. Nah, jadi sebetulnya kenapa ada permainan seperti itu? Kita lihat dulu teori kontrol menurut William Glasser. Dia ini merupakan seorang pendidik dan juga seorang psikiater yang telah mengeluarkan sebuah teori namanya Toy Story. Kita perlu tahu dulu bahwa dalam memperlakukan siswa kita ada melakukan beberapa kesalahan, Bapak Ibu ya. Semua kita mungkin pernah melakukan kesalahan. Nah, kita menganggap kita sudah mengontrol anak itu, padahal yang kita lakukan itu menurut si William Glasser itu salah. Nah, dia meluruskan kesalahan-kesalahan itu seperti ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Terbaca nggak Bapak Ibu? Nah, pada dasarnya setiap yang kita lakukan itu untuk memaksa murid itu salah. Kalaupun murid mau mengikuti kemauan kita, berarti dia memposisikan dirinya dan mengizinkan dirinya mau untuk dikontrol. Padahal ketika dia sadar, dia pasti tidak akan mau. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Jadinya kita jatuhnya memaksa anak, ya kan? Ya. Terasa nggak Bapak Ibu? Karena saya juga merasa seperti itu sebelum mendapatkan materi yang seperti ini. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif untuk bermanfaat. Nah, di sini kita menggunakan berupa bujukan. Ada bujukan-bujukan yang kita lakukan kepada murid kita untuk mengikuti apa yang kita lakukan, dan itu salah menurut si William. Ya. Selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita kan sering temu, Bapak. Ketika kita menemukan kesalahan pada siswa, kita menimbulkan perasaan bersalah pada dirinya. Nah, kata si William ini, kalau kita melakukan hal seperti itu, kita sudah membentuk pribadi yang gagal. Kenapa? Karena si anak itu akan berpikir dia melakukan hal-hal yang negatif. Secara tidak langsung alam bawah sadarnya mengatakan kalau dia orang yang gagal, dan itu salah. Ya Pak Ibu ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa merasa dia yang paling pintar. Orang dewasa merasa dia adalah orang yang paling tahu semuanya. Berdasarkan kata-kata kita punya tanggung jawab pada siswa kita mengatur anak itu harus berbuat sesuai dengan kemauan kita, dan itu sebetulnya tidak boleh. Ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, makna disiplin dalam lingkungan sekolah kita, kelas kita, mungkin dalam keluarga juga seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau sekarang kita kan bahas dengan sekolah, kita pasti menerapkan disiplin-disiplin yang ada di
lingkungan sekolah. Nah, dalam menerapkan disiplin itu kita harus perlu mengkaji ulang apakah disiplin yang kita terapkan tadi sudah efektif membuat anak berperilaku positif apa belum. Kalau belum, mungkin perlu ada kajian-kajian tertentu kita ulang lagi untuk menerapkan agar anak-anak bisa berperilaku disiplin yang positif. Ketika mendengar kata disiplin, nah apa yang kita pikirkan kalau kita mendengar kata disiplin? Taat akan aturan. Ketika orang taat akan aturan, pasti ada hubungannya dengan hukuman. Kalau orang tidak taat, dihukum. Kan sering seperti itu lah kita dengan siswa. Penerapan di lingkungan sekolah yang menyatakan disiplin itu sesuai dengan hukuman itu sangat-sangat jauh dari yang diinginkan. Kenapa? Kalau ketika orang menghukum, siswa kalau kita hukum perasaan gimana coba Bapak Ibu? Jengkel nggak? Iya. Bisa saja kalau misalnya ada siswanya yang pemarah, ketika pulang sekolah, ban motor kita digeboskan gimana coba? Terpikir nggak ketika kita memarahi siswa seperti itu kejadiannya? Untung aja siswa kita nggak kayak gitu ya kan, Bapak ya? Siswa kita baik-baik semua, menurut saya. Dan itu juga masih seperti itu. Ya ngomongnya. Kemudian kita baca makna disiplin menurut si Nasr tadi. Oh ini udah bisa bosan ya. Disiplin itu artinya belajar. Disiplin juga artinya berupa murid atau pengikut. Ketika seseorang mau mengikuti aliran, kita sebagai pelajar, kita sebagai pengikut mau mengikuti sebuah aliran, pasti kita tahu dulu alasannya ya Bapak Ibu, kemana arah tujuannya. Siswa juga seperti itu. Kita harus memberikan disiplin positif, menerapkan disiplin itu kepada siswa. Tentu siswa itu harus tahu kemana arah tujuan kita menyuruh dia melakukan hal yang kita sebutkan tadi. Selanjutnya, ini ada beberapa pertanyaan yang silakan Bapak Ibu renungkan. Silakan Bapak Ibu jawab karena kita semua saya rasa pernah melakukannya. Pertanyaan pertama, sebagai seorang didik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, apa motivasi Anda? Ketika kita hadir di suatu pelatihan, motivasinya seperti apa kira-kira? Apakah karena takut ditegur oleh panitia atau kepala sekolah atau pengawas? Atau tak ingin dipuji? Oh dia ini loh guru yang pintar. Atau memang Bapak Ibu ingin mengembangkan diri sendiri? Apa motivasinya? Dari ketiga itu, Bapak Ibu sendiri bisa merasakan ke dirinya sendiri ya, tanpa kita menggurui, tanpa kita mengejar si A, si B, si C-nya. Nah, dari ketiga motivasinya itu, kira-kira mana yang paling mendasar pada diri kita? Apakah motivasi pertama takut dimarahi tadi, takut dapat teguran? Yang kedua, apakah ingin dipuji atau dapat penghargaan, atau memang murni semata-mata dari diri sendiri? Selanjutnya, pertanyaan kedua, bila di sekolah tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang datang terlambat, atau kepala sekolah kita tidak pernah memanggil ketika kita datang telat, atau bahkan tidak hadir sama sekali tanpa pemberitahuan. Selanjutnya, atau kita datang tepat waktu ingin dipuji sama kepala sekolah kita. Nah, gimana Bapak Ibu? Nah, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, yang pertama apa Bapak Ibu tadi motivasinya? Karena takut dapat teguran. Yang kedua, ingin mendapat pujian. Yang ketiga,
niat dari diri sendiri. Nah, dari ketiganya itu, kira-kira yang terjadi pada murid kita di sekolah apa, Bapak Ibu? Apakah karena takut ditegur? Apakah karena dia ingin dipuji sama gurunya? Bisa jadi. Atau kemauan dia sendiri? Ini mungkin yang kurang ya. Nah, tugas kita lah sebagai guru untuk menimbulkan motivasi dari diri anak didik kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita dulu yang harus memotivasi diri kita sendiri agar menjadi tauladan bagi siswa kita. Contoh datang tepat waktu. Kita datang telat, anak datang telat, kita marahi. Nanti kalau anaknya bangkang, ibu aja telat, kita mau apa ya? Nah, saya jujur maafkan ya. Saya belajar dari Bapak Pak Isa memang. Bapak tanpa menegur, tapi berikan contoh. Kita merasa malu sendiri dengan yang dilakukan Bapak. Jadi sebisa mungkin walaupun rempong di rumah gimana, semua tugas di rumah saya tinggalkan dulu, penting datang. Diusahakan datang tepat waktu. Mudah-mudahan selanjutnya seperti itu ya pengennya kita ya Kak. Amin. Iya Pak Ibu. Kenapa tuh ya? Dengan ketawa-tawa. Apa yang dirasakan? Nanti komennya. Oh ya, nanti komennya dulu ya. Gimana perasaan setelah mendapatkan materi ini? Saya juga merasa seperti itu dulu Pak. Minta maaf untuk Bapak Ustaz. Kemudian strategi apa yang kita terapkan terhadap murid kita agar mereka mau berdisiplin positif? Apa selama ini telah kita lakukan Bapak Ibu agar anak-anak disiplin? Apakah dengan menghukum? Apakah hukuman itu praktis? Nah, nanti kita tengok apakah hukuman boleh dilakukan di sekolah. Nah, setelah menerapkan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan apa yang kita harapkan agar tumbuh dan berkembang pada diri anak didik kita? Apakah tanggung jawab, sopan santun, tepat waktu, banyak ya. Nah, kita kan menginginkan anak-anak menjadi pribadi-pribadi yang bagus, berdisiplin. Kalau sekarang biasanya karakter profil pelajar Pancasila dari hubungan sekarang. Selanjutnya kita lihat dulu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta retribusi. Tadi ada Bapak Ibu ngomong dengan hukuman biar anak-anak disiplin. Sekarang apakah hukuman itu boleh atau tidak? Nah, menurut si Diane Bowser tadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Orang akan melakukan suatu tindakan ketika dia ingin menghindari ketidaknyamanan. Maksudnya, orang itu akan melakukan hal-hal untuk menghindari konflik. Boleh bisa saja kita terhadap kawan kita, siswa itu juga terhadap gurunya. Daripada takut masalah sama ibu, ayo ikut aja. Ikuti aja lah apa kata ibu itu, walaupun dia nggak suka. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau yang masih seperti ini, orang itu akan berbuat apabila tahu dia akan mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ketika dia tahu kondisinya tidak akan mendapatkan imbalan, dia tidak melakukan itu. Ngapain juga aku kayak gitu? Ngapain juga kamu kayak gitu? Kita, misalkan capek-capek ngurusin anak, ada nggak manfaatnya untuk kita? Ada nggak pikiran Ibu? Kalau saya pribadi nggak ada kan? Tapi itu apa kita mengurus anak orang? Karena itu tanggung jawab dari kita. Kemudian motivasi ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan bisa menjadi contoh untuk murid kita khususnya dan untuk teman-teman kita. Kalau misalkan kita, contoh saya tadi, saya merasa masih belum pas
waktu ngajar mungkin peserta datangnya agak telat. Maka saya contoh ke kawan yang lain, terutama bapak kepala sekolah. Kepala sekolah yang datang bisa tepat waktu, belum waktunya. Kenapa kita tidak? Nah, jawab Ibu ya. Jadi siap. Ini sama aja tadi ya Ibu ya, kalau aja. Nah, bagaimana nih umur kita ini sudah juga tadi ya? Kita lakukan saja. Ini ada kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malunya luar biasa si Iva tadi. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno tadi. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya ini. Tidak. Kalau tidak, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva sebuah hukuman atau konsekuensi? Apakah hukuman atau konsekuensi? Kenapa? Karena si Iva tadi memang saya tidak jawab. Ya, apa maksudnya? Karena si Iva tadi kan tidak suka belajar matematika. Kalau menurut saya tadi saya kurang setuju dengan Pak Seno yang guru matematikanya membiarkan tadi si Iva ditertawain oleh siswa lain. Nah, pertanyaannya tadi apakah itu hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya konsekuensi. Kenapa? Yang pertama tadi si Iva ini dia tidak suka belajar matematika. Nah, dia jadi gugup, gagap, tasnya dijatuhkan. Itu kan dia yang menyebabkan dia ditertawai. Bukan Pak Seno yang salah, tapi si Iva itu sendiri gitu. Jadi kalau menurut saya itu bukan hukuman dari Pak Seno, tapi itu konsekuensi dari perbuatan Iva. Tetapi itu mungkin bisa saja disengaja Pak Seno untuk kedepannya supaya dia lebih konsentrasi lagi belajar matematika sekalipun dia kurang menyukai pelajaran matematika. Terima kasih. Terima kasih Bu Neng atas tanggapannya. Bapak Ibu ada tanggapan lain? Apa kita lanjut? Lanjut, nah pas dulu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita pahami dulu apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan suatu aturan yang harus jadi, maka dalam penegakan aturan itu kita harus ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang disetujui oleh seluruh siswa ataupun seluruh guru yang ada di sekolah. Kemudian, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ketika Bapak Ibu, restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kita mengkondisikan si anak memperbaiki kesalahannya, bukan menyalahkan. Ngerti nggak bedanya Bapak Ibu? Kita memposisikan anak memperbaiki kesalahan, dia paham atas kesalahannya, bukan menyalahkan. Sehingga restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah mereka, sehingga mereka bisa berpikir akan menjadi orang seperti apa nantinya. Lanjut.
Untuk lebih bisa membedakan antara hukuman dengan konsekuensi atau restitusi tadi ya Pak Ibu ya. Ini saya kasih ada pertanyaan, beberapa pertanyaan. Bisa nampak kasih dulu apa? Ada nampak ada di belakang? Pertanyaannya. Atau lihat dari mana sih bagus ini? Ini apa nih? Jadi nampak nggak? Saya bacakan aja ya. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kan sering tuh kita tengok kalau zaman dulu ya, ketika anak terlambat disuruh catat 100 kali ini saya tidak akan terlambat lagi. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Tebak-tebakan kita. Menurut Bapak Ibu apa? Hukuman? Jawaban adalah konsekuensi. Ya. Nah, kenapa? Nanti kita bertanya ada bahasa lagi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya, jawabannya adalah hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Dia sudah mencoret, kewajiban dia dong membersihkannya. Itu konsekuensi. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Adakah hubungan tidak menggunakan masker dengan push up? Tidak ada. Jadi itu berupa hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Sudah paham Mary berarti? Karena konsekuensi itu ada hubungan antara yang kita lakukan kepada siswa dengan perbuatan salah yang tadi. Ya, kalau misalkan saya di pelajaran matematika dia telat, saya suruh keliling lapangan 2 kali, 20 kali misalkan. Itu saya menerapkan konsekuensi atau menerapkan hukuman? Hukuman, karena tidak ada pelajaran apa muter-muter lapangan dengan pelajaran matematika. Kecuali ada pelajaran keliling lingkaran mungkin Buneng ya, keliling persegi panjang atau keliling persegi. Bolehlah sambil suruh hitung berapa sih keliling anak itu dapat lapangannya tadi. Ini 20 kali suruh keliling lapangan. Nah, bagi kita yang pernah melakukan hal seperti itu, tolong diubah. Saya hanya menyampaikan Bapak Ibu ya, bukan berarti saya yang paling pintar. Nah, saya juga paling banyak kesalahan kepada siswa. Kemudian mengganti kertas ulang temannya yang telah dicoret-coret. Nah, kira-kira hukuman apa konsekuensi? Mengganti kertas temannya sudah dicoretnya. Sudah pasti konsekuensi. Harus itu ya, karena dia sudah mencoret kertas temannya. Selanjutnya, berkumpul di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol. Hanya gara-gara ngobrol ketika belajar suruh anak jumbo di tengah-tengah lapangan. Kira-kira itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman sudah pasti, karena sudah ada nilai pendidikannya di situ. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman apa konsekuensi? Ya, nggak bisa jawab pertanyaan satu, kamu diri satu depan. Nggak taunya anak semua kelas bisa jawab semuanya kayak gini. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Tidak ada didikan dalam hukuman. Kita nggak mau tahu. Penting kau melakukan yang itu. Kau salah. Aku yang benar, itu hukuman. Selanjutnya, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil mawarnya. Yang dipatahkan cuma pensil, yang disuruh bersihkan WC. Seharusnya kayak mana Bapak Ibu? Harusnya ganti, ya kan? Kalau sudah patah, suruh anak mengganti. Itulah yang konsekuensi. Kalau hukuman, kita juga mungkin pernah ya mendengar orang. Anak telat disuruh menjemur, anak telat disuruh nyapu, anak telat suruh bersih-bersih.
Apakah itu wajar kita lakukan sebagai pendidik? Wajar nggak kira-kira Bapak Ibu? Tidak ya teman ya. Kenapa? Karena itu bukan tugas anak. Ya nggak Bapak Ibu? Kita sudah memberikan hukuman tanpa melihat gimana perasaan anak tadi. Misal kita datang anak tuh telat ketika kita anak berdoa. Kenapa tidak kita suruh masuk saja anak itu, suruh dia baca doa sendiri? Kan bisa ya Bapak Ibu ya? Kalau misalkan kita disuruh anak itu kita suruh membersihkan WC, ujung-ujungnya nggak belajar di jam pelajaran kita. Apa manfaatnya ke anak-anak? Nggak ada, yang ada anak dendam kepada kita. Nanti nengok ibu tuh, ibu-ibu itu suka nyuruh bersihkan WC, suka marah, suka tubing, anak itu memorinya kuat. Gak sembarangan aja pikirin kita mau marah, apalagi marah-marah. Ya, selanjutnya apa Ibu ya? Ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kamu sudah melakukan ini, besok jangan diulang lagi ya. Kan enak bahasa kayak gitu ya Bapak Ibu. Kau ini pahala begini marah-marah. Jangan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan, Hubungan antara siapa? Antara kita dengan anak, antara anak dengan anak juga kalau dia bersama dengan temannya. Andai kan kita marah-marah tadi, anak tuh merasa kayak sama kita. Otomatis setiap kita masuk ke kelas itu dan ketemu lagi sama itu, kayak mana perasaan anak itu? Pasti doang kontrol nengok kita kan? Ini nggak apa itu? Kita nampak loh cara mata anak tuh yang seperti itu yang pernah kita marahi. Wah ini ibu kemarin marah-marah sama aku. Awas besok kamu lagi belajar sama ibu itu. Selanjutnya, restitusi adalah tawaran. Kita berikan tawaran kepada anak. Oh, kamu sudah melakukan ini. Kira-kira kamu mau mengubah dengan apa? Bukan kita yang mau nyuruh. Pokoknya kok besok kayak gini ya. Bukan seperti itu yang restitusi. Selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, kita menuntut anak itu menyelami keperasaan anak itu kalau dia sudah berbuat salah. Dengan cara menuntunnya, membalikan memorinya tentang apa yang sudah dia lakukan itu kalau itu adalah salah. Berikut, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, kita pasti tahu apa alasan anak itu berbuat kesalahan. Kita tanya dulu, bukan langsung menghakimi. Kita kan sering deh, tanpa sabar kita, kau ini salah, tanpa kita tanya, kenapa nak kayak gini, kenapa begitu. Kadang kita terlanjur bilang, itu kan tugasnya guru BK. Padahal itu tugas kita semua. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, restitusi menyadarkan anak itu adalah cara yang paling baik yang kita lakukan ketika anak-anak berbuat kesalahan. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kita tidak boleh fokus pada apa yang sudah kesalahan yang sudah dilakukan anak itu. Fokuslah kepada pilihan untuk memperbaiki dirinya. Jangan lihat lagi anak tuh kau sudah salah, menganggap dia tidak akan pernah bisa berbuat baik lagi. Berikutnya, restitusi itu menguatkan apa? Menguatkan mental anak. Ketika kita sudah marah-marah, kita mengintimidasi anak tadi, menyatakan kau salah, mentalnya kayak mana Pak Ibu? Dia menuruti negatif tadi tentang dirinya. Wah, aku ini gak ada yang bagusnya ini di mata ibu itu. Berikut, restitusi fokus pada solusi. Nah, yang seperti tadi, kita fokus pada apa yang akan dilakukan oleh si anak untuk memperbaiki kesalahannya. Jangan mengulang-ulang mengingat-ingat lagi kesalahan-kesalahan mereka. Yang penting kita
minta anak tuh melakukan perbaikan diri ke depannya. Selanjutnya, restitusi mengembalikan murid pada yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya gimana nih Bapak Ibu? Kalau dia anak itu berbuat salah pada temannya atau pada gurunya misalnya, yang tadi jangan memarahi, menghakimi dan segala macamnya. Kita kembalikan dia ke posisi dia sebagai siswa. Kalau dia berbuat salah dan perbaikilah salahnya, jangan mengulang lagi untuk masa yang akan datang. Nah, untuk menerapkan restitusi itu kita perlu ada keyakinan kelas namanya, atau keyakinan sekolah untuk kita yang para guru. Kalau kita kan ada aturan-aturan yang harus kita taati untuk guru dan juga untuk siswa kita. Ini tidak hanya berlaku untuk wali kelas atau kepala sekolah. Ini berlaku untuk semua guru. Kalau kita masuk ke pelajaran kita pasti kita buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas biasanya. Kalau dulu bahasanya aturan kelas, sekarang bukan aturan lagi. Namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, kenapa keyakinan kelas istilahnya sekarang? Bukan ini peraturan kelas saja. Ini alasannya Bapak Ibu. Keyakinan itu adalah kebajikan-kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, menjadikan seseorang lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Jadi kalau si anak itu yakin akan dirinya, yakin kalau itu bagus, dia akan tergerak sendiri daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, jadi di keyakinan kelas itu maksudnya kita memberikan misalkan siswa datang berjalan harus di koridor misalnya Pak Ibu ya. Kenapa? Kita kasih alasan-alasan yang masuk akal di kepala anak tadi. Kenapa harus jalan di koridor? Kenapa harus tepat waktu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kasih alasan yang masuk akal ke anak. Baru jadikan itu kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah kalau di sekolah. Nah, ini yang murid tadi ya, sudah saya jelaskan juga. Nah, ini ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan semua warga, boleh murid, boleh guru-guru juga kalau di sekolah, untuk mencurahkan pendapatnya. Kita kan biasa kayak yang awal tahun ajaran kan ada rapat. Kita maksudnya berapa nih Bapak Ibu dan Bapak sekolah. Nah itu namanya kita mencurahkan segala pendapatnya. Ada yang bilang itu aja Pak, itu seperempat, kenapa? Nah kita tampung dulu, tampung sama Pak Isan. Baru kita sepakati nanti bersama. Kemudian kita mencatat. Nah dicatat kalau kita biasanya di buku agenda ya Bapak Ibu ya. Kemudian pencatatan itu kita sebarkan di grup. Di kelas anak-anak juga kayak itu. Kalau saya biasanya di kelas tuh buat dia tulis kesepakatan kelas. Nah, kalian maunya kayak mana? Buat di situ. Anak-anak tuh maunya kayak mana? Kalian mau telatnya setelah ibu masuk berapa menit? Kalau misalkan ibu sudah masuk berapa menit, maunya kayak mana kalau telatnya sudah masuk? Kita harus buat seperti itu sama anak. Dan kalau saya foto dimasukkan ke grup kelasnya, karena grup kelasnya di WA itu nah, begitu kan. Kemudian susunlah keyakinan kelas tersebut sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang tadi pertama kita minta pendapat semuanya dulu, ada prosedurnya. Kemudian kita catat, itu prosedurnya ya. Yang ketiga. Kemudian tinjau kembali, apakah ada yang sama antara dua pendapat 1, 2, 3 dengan kawan-kawan ini. Misalkan yang Mas Reka misalnya ingin seperti ini. Si Nuem kayak gini, ternyata tujuannya sama, kita jadikan satu saja itu. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah yang bersama-sama seperti tadi juga ya Pak Ibu ya. Lanjut, setelah keyakinan sekolah dibuat, maka kita semua warga kelas dipersilakan tinjau ulang dan menyetujuinya, menandatanganinya di sini. Kalau kita kan nggak perlu menandatanganinya, cukup dibuat di dalam kalau kita sih dibuat di
di papan tata tertib, kalau kita namanya kan Bapak Ibu, tata tertib guru masuknya jam berapa, itu kalau bisa ditandatangani katanya di sini, ditandatangani oleh setiap stakeholder yang ada di sekolah. Seperti itu. Lanjut Bapak Ibu ya, ada pertanyaan sampai sini dulu? Ada pertanyaan? Baik, ada pertanyaan? Nah, dalam menerapkan keyakinan sekolah sama restitusi, setiap orang yang ada di lingkungan sekolah harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Gimana kita akan melakukan tindakan-tindakan kepada siswa kita jika kita tidak tahu 5 kebutuhan dasar manusia ini. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Contoh, misalkan si A, itu si Afia jualan ya kan. Terus ada anak-anak yang mau beli di jam pelajaran kita. Kita itu harus tahu dulu, kenapa sih si misalkan si Alif belanja ke si Afia di jam pelajaran kita. Kita tuh harus tahu dulu kondisinya si Alif kenapa sih kayak gitu. Tanya si Alif, kamu sarapan ya tadi di rumah? Jangan langsung marah ke Alif, kamu kayak gini, jangan. Karena dia pemenuhan kebutuhan bertahan hidupnya tidak tercukupi di rumah, maka dia lakukan di sekolah. Dalam menangani kasus yang seperti itu, kita harus bertanya dulu sama anaknya, jangan langsung marah. Memang ya, kami dikasih tahu capek memang ngurus yang seperti itu. Tapi pelan-pelan solusinya kita berubah, gurunya dulu yang berubah. Mengubah mindset kita tuh bukan raja loh ya anaknya. Maksudnya itu kita bukan segalanya. Aku yang paling pintar, kamu harus patuh sama aku. Gak boleh seperti itu. Selama ini kita seperti itu. Anak jalan dikit aja kan, kau ngapain? Kayak mana coba? Ya nggak apa-apa. Kita kan punya kayak gitu kan? Saya pun kayak itu. Sekarang saya pelan-pelan pengen berubah. Apa benar? Karena kita masuk lagi kalau gurunya untuk bertahan hidup bagaimana? Nggak apa-apa. Kalau misalkan gurunya pengen bertahan hidup, nah tadi kan kita kan harus tahu nih, kita kan bentuk bertahan hidup. Kita sudah tahu loh posisi kita itu untuk bertahan hidup. Kenapa kita nggak di rumah dulu makannya? Kenapa tidak sempat? Di sini betul tuh, bangunnya jam berapa? Kan situ lagi larinya. Nah, jam berapa bangunnya Pak Isan aja bilang, Bapak aja datang ke sini jam habis sholat subuh kata Bapak. Kita kadang membela diri kita dengan aturan, dengan kondisi-kondisi yang mungkin tidak masuk akal gitu. Kalau kita telat dan sempat makan, mungkin karena anak nangis, mungkin Pak Isa masih masuk akal sama Bapak ya kan. Kalau alasannya kayak gitu ya terlalu buat-buat menurut saya merasa kayak itu yang buneng. Kalau makan pagi-pagi belum selera. Belum selera, itu bukan alasan belum selera. Ini yang 9 hari pagi-pagi makan. Pada makanan. Makan. Jadi kadang kasih waktu 5 menit. Itulah berarti Eri bisa menerapkan itu tadi yang kelas. Tapi jadi kebiasaan. Itu maksud itu tadi Eri. Buatlah keyakinan kelas boleh makan 5 menit sebelum jam dimulai. Selesai. Ini jam sudah dimulai makan. Nah, itu buatlah konsekuensi nanti ketika jamnya sudah 5 menit dari batasnya itu masih makan juga, kalian kayak mana? Buatkan konsekuensinya. Gak masalah. Kalau Uni kayak itu juga. Kalian boleh makan sebentar. Pas baru masuk itu kan makan dulu, habiskan. Tapi kalau sudah udah jangan makan lagi. Kalau makan lagi kalian keluar makan kalian kalau masih lapar. Gitu kan aja kalian mengatur. Gak usah ribet-ribet kita. Bisa dibuat kesepakatan kelasnya makan 5 menit apa 10 menit yang dibutuhkan anak untuk makan. Ya kan? Jika bagi 2 kan. Kemudian
Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Nah, anak-anak yang kita bilang nakal itu bisa saja dia tidak dapat perhatian dari orang tuanya. Anak-anak kita banyak yang broken home. Saya pernah ada semua siswa yang saya ajar itu saya minta memperkenalkan diri ke depan. Banyak yang broken home ternyata anak-anaknya, yang tinggal sama neneknya. Nah, kita sebagai gurunya harus bisa melengkapi kasih sayang yang kurang dari anak tadi. Dengan cara apa? Dengan cara mendekatkan diri. Mendekatkan diri ini dalam tanda kutip ya, terutama untuk guru laki-laki. Mendekatkan diri itu dalam tanda kutip, mendekatkan perasaannya, bukan dirinya pribadi. Kemudian ada kebebasan. Mungkin di sekolah, di rumah, anak-anak itu kan banyak tuh kata orang tuanya. Di rumah baik lah tuh anak ini, gak baik di sekolah. Ada aja tingkahnya. Karena dia kebutuhan kebebasannya di rumah itu tidak terpenuhi. Kita harus memakluminya dulu. Dengan cara apa? Kalau sekarang anak belum masalah, saya datangi rumahnya. Tanya orang tuanya, kenapa anak itu di sekolah seperti ini? Kebutuhan akan kesenangan. Nah, mungkin di rumah nggak sempat main, ketemu kawan di sini main. Dan guru harus paham itu. Anak-anak kenapa sih main-main aja sih kalian ini gawainya? Ngapain? Tanya dia. Kalau mau butuh main, ayo main. Bapak ini kalian maunya. Buat kesepakatan. Intinya adalah kesepakatan kelas yang kita buat dengan siswa di kelas itu. Nih penguasaan. Nah, kan ada nih sifat anak-anak ini yang pengen menguasai kawannya. Ganggu aja kawannya. Dia pengen dia yang paling berkuasa di kelasnya itu. Kita harus tahu kenapa dia berbuat seperti itu. Dengan cara apa tadi? Dengan cara pendekatan tadi, Bapak Ibu ya. Selanjutnya, kok nggak komen lagi? Nggak mau dia lagi Mas ya? Apakah yang terjadi? Manual. Kenapa anak-anak berbuat seperti itu? Karena kita harus paham dulu, setiap manusia itu pasti ingin memenuhi kebutuhannya. Kalau tidak bisa dengan cara positif, pasti dengan cara negatif. Nah, tugas gurulah untuk bisa menimbulkan hal-hal yang positif dari anak-anaknya, agar tidak berbuat hal-hal yang negatif tadi. Nah, dalam menerapkan disiplin positif, kita harus paham dulu 5 posisi kontrol nih Bapak Ibu ya. 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. 5 posisi kontrol pertama ada penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, melakukan hukuman fisik maupun verbal. Orang ini akan mengatakan bahwa di sekolah itu perlu ada alat untuk menekan murid. Anak ini kalau nggak dihukum bakal kayak gini, nggak bakal patuh. Kita kan sering menggunakan kata-kata seperti itu. Nah, biasanya orang-orang yang memakai yang di posisi penghukum ini akan sering mengatakan seperti ini bahasanya. Patuhi itu aturan saya. Awas, awas ya kalau nggak patuh, kalau dilanggar nanti dikurangi. Itu berbentuk verbal ya Pak ya, hukuman bentuk verbal. Kamu salah, kamu saja yang salah di kemarin, nggak berubah sih. Nah, selanjutnya pasti selalu yang terakhir selesai. Ya kalau anak selesai terakhir, apa rupanya? Ya penting dia selesai. Jangan selalu menghujat anak gitu intinya. Kalaupun anak nggak selesai, kenapa Bapak Ibu? Kan nggak masalah, segitulah kemampuan dia. Selanjutnya, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Kau harus ikut aturan aku, kalau nggak kau keluar. Tak dapat nilai nanti, awas kau kayak gitu terus. Ya enggak? Kejam sekali perasaan kalau dengar yang seperti itu. Kita nggak ada yang happy ya.
Ya, dan dulu. Sekarang udah berubah. Nah, nada suaranya tinggi, mata melotot, jari tunjuk, mata melotot nggak keluar matanya kan? Nada suara tinggi, kayak Noel itu prakteknya pasnya. Nah, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Kalau datang terlambat, kapan bisa datang ke waktu? Kalau kepala sekolah kita ngomong kayak itu kepada kita, kayak mana coba Bapak Ibu? Kalau andai kan Pak Isa ngomong kayak itu, kita dongkol lah nih ke Bapak. Gitu juga anak kita. Kalau kita ngomong kayak itu, anak pasti anak dongkol kita. Kemudian tanyakan kepada diri kita, kalau kita ngomong kayak itu, kayak mana perasaannya? Perasaan anak. Anak itu akan merasa marah dan dendam. Mungkin dia sudah akan marah, bawa belakang, coret buku, atau coret meja, atau ngamuk kayak mana. Itu masih mending. Kalau kayak ditusuk ban motor kita atau mobil kita tadi kayak mana coba? Jangan kita suruh ngumpul dia tanpa alasan. Kayak tadi, telat masuk pelajaran matematika suruh keliling lapangan 20 kali. Alah, KTP jadi guru matematika. Ya kan? Itu yang menghukum tadi. Andai kan itu mesti maksudnya. Mesti dihukum. Kemudian posisi yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Nah, orang seperti ini biasanya bahasanya mendayu-dayu. Guru ini akan bersuara lemah lembut. Membuat lemah lembut. Nampak ya Bapak ya? Membuat rasa bersalah akan menggunakan kegentingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar seperti ini sering. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kayak itu biasanya. Iya benar. Jadi kita tuh memposisikan anak itu merasa bersalah. Ini posisinya sama saja dengan penghukum tadi, tapi bahasanya lembut. 11-12 dengan ya penghukum tadi. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya dengan memelas. Kalau penghukum berapa kali Bapak kasih tahu kamu tadi kan itu tak bahasanya. Beda intonasinya kan. Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu buat begini? Kita tanpa sadar sering loh Bapak Ibu mengatakan seperti itu. Saya pun sering seperti itu. Menimbulkan rasa bersalah pada anak-anak. Padahal itu sangat-sangat dilarang sebetulnya dalam story ini. Kenapa? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Karena kita menimbulkan sisi-sisi yang negatif tadi pada anak. Aku ini gak ada yang betulnya sama ibu ini. Saya Pak Ibu ya. Selanjutnya, pembuat rasa bersalah nadanya selalu melas, kalau sedih kayak tadi, bahasa tubuhnya merapat pada anak. Kamu kemana sih nak? Kamu gimana sih? Nah, itu yang ngomong tadi kan enggak. Kalau itu enggak, dia terus dengan anak merasa bersalah. Padahal itu tidak boleh seperti itu, karena anak akan merasa dirinya gagal. Percaya Bapak Ibu, menurut teorinya, kalau kita berada di posisi pembuat merasa bersalah tadi, kita akan mencetak generasi yang gagal. Selanjutnya, posisi yang ketiga adalah teman. Posisi yang paling boleh dibolehkan dalam menangani situasi anak adalah posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tidak akan menyakiti hati muridnya. Sering bercanda dengan siswanya. Itu hal positifnya. Kalau hal negatifnya, nah ini contoh apa bahasanya? Ayo bantulah Bapak ya, merayu-rayu. Kita memposisikan diri kita dalam teman dia. Kemudian, ayo ingat tidak bantu apa selama ini. Nah, minta 4.000 lah. Kamu kan sudah bantu juga lah Bapak. Bantu juga lah Ibu. Selanjutnya, ya sudah, kali nggak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Kan tahu kan teman biasa kan Ibu bantu ya. Nah, sisi positifnya itu siswa itu tidak merasa rendah diri, tidak merasa dihakimi. Tetapi si siswa itu akan tergantung kepada si guru tadi.
Dan bisa saja anak itu akan mau melakukan apa yang hanya disuruh guru itu. Misalkan saya berbuat seperti itu, ketika disuruh sama Eri, dia nggak mau lagi. Kenapa? Karena Eri bukan temannya katanya. Itu sisi yang negatifnya. Anak itu akan bergantung pada kita. Dan kalau misalkan ada anak itu kejadian misalnya, anak itu berharap kita nolong dia. Dan kalau kita nggak nolong dia, dia akan merasa kecewa pada kita. Karena kita dianggap teman, kok nggak mau nolong aku sih? Ya itu katanya teman. Itu sisi yang negatifnya ya. Dan kalau saya pribadi, saya tidak suka posisi seperti ini. Karena anak biasanya menganggap sepele apa yang kita suruh ke dia. Biasalah kalau kita berteman dengan anak, sudah kayak gitu aja gitu. Gak apa lah sama ibu itu, gak kerjaan aku gak apa-apa. Itu biasanya yang negatifnya. Selanjutnya posisi pemantau. Nah, pemantau ini orang yang hebat, tahu semua data. Biasanya guru BK yang mungkin tahu semua data. Oh, dia melakukan apa saja, kesalahan-kesalahannya apa saja. Nih, berdasarkan dia tahu peraturan dan konsekuensi apa yang sudah dilakukan, kesalahan apa yang dilakukan anak itu, tahu dia semuanya. Nah, dari kesalahan itu si pemantau ini meminta anak itu untuk mencari solusi atas kesalahannya, bukan menghakimi. Disuruh anak itu mencari solusi berdasarkan data. Nah, ini kamu sedang mengerjakan ini loh salahnya. Sudah berulang-ulang kali loh. Kira-kira kamu mau ngapain? Mau nggak kamu ubah? Nah, contoh bahasa seperti ini. Kamu tahu kan peraturannya apa? Tahu Pak? Tahu Bu? Ini kata anaknya ya kan. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Kamu melakukan apa? Ini tidak ada menghardik, tidak ada pendekatan mendayai di sini ya Bapak ya. Hanya kalimat itu datang. Kamu sudah tahu apa yang kamu lakukan salah. Selanjutnya, sanksi atau konsekuensinya apa? Tahu kan apa sanksinya kalau sudah membuat seperti itu? Sanksi atau konsekuensi tadi itu kita buat setelah kita membuat kesepakatan kelas tadi. Kalau anak sudah melakukan ini, sanksinya apa? Baru kita bisa memberikan sanksinya. Buat dulu kesepakatannya. Nah, ini sudah saya jelaskan ini pemantau ada suaranya data kayak tadi formal bahasanya, tidak mendayu nggak mengerti nggak, sama saja ya. Lanjut. Posisi kelima adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer posisi yang paling diharapkan bisa ada pada diri kita semuanya, mau guru ataupun tenaga pendidik yang ada di sekolah. Kenapa? Karena posisi manajer ini membuat mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Anak itu diminta untuk menyadari kesalahannya. Setelah anaknya menyadari kesalahan, si anak diminta kira-kira solusinya apa menurut kamu? Konsekuensinya apa? Kita tidak memberikan kalau gitu kamu besok ini aja. Tidak, kita tidak memberikan solusi dari kita. Anak itu yang mencari solusi terhadap kesalahan yang telah dia perbuat. Itu posisi belajar. Selanjutnya, tugasnya seorang pengajar bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi untuk membimbing anak agar anak itu bisa mengatur dirinya sendiri. Nah, ini biasanya bahasa dari mengajar Bapak Ibu ya, ada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat kepada murid. Manajer itu tidak harus kepala sekolah Bapak Ibu ya, tetapi kita juga bisa harus menjadi manajer pada proses pembelajaran kita di kelas kita. Kalau pas sekolah kan cakupannya lebih luas lagi kepada guru dan kepada anak didik. Kalau ini kita kepada siswa sendirinya. Contohnya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Terus kata si Adi, tahu Pak, jam 7. Terus gurunya lagi, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kita minta si anak mencari solusi sendiri. Kalau dia tidak ngapain? Nah, kata si Adi,
Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Nah, itu solusi dari si adiknya sendiri, bukan kita yang memberikan solusi. Terus kata gurunya lagi, baik, itu bisa lakukan. Apakah besok akan ada masalah? Atau kamu akan bisa ngasih ke waktu sholat? Kita minta ke depannya lagi. Ke depannya gimana? Mau telat lagi apa enggak nih? Nah, gitu ya Pak Ibu ya. Terus kata si adik, tidak Pak, saya bisa hadir ke waktu, dia janji. Dia tengok bisa janji datang tepat tepakan. Terus kata si guru, baik, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Kita berikan penghargaan kepada anak. Kita berikan keyakinan, kepercayaan kepada anak kalau dia mampu untuk berubah. Selanjutnya ada mana Pak? Oh iya Pak. Izin Pak. Hati-hati Pak. Nah, di sini dalam menegakkan disiplin positif kita harus diharapkan menjalankan step step dari langkah-langkah dari segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini paling bawah itu menstabilkan identitas. Apa itu teori kontrolnya? Nah, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Maksudnya itu seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita ini di sini kalau segitiga restitusi menurut saya itu teori pemakluman. Ketika anak berbuat salah, kita memaklumi, berikan pendapat ke dia. Kalau kita tuh setiap orang tuh pasti loh buat salah nak. Tuh, itu yang maksud dari menstabilkan identitas. Kita ini memaklumi kalau dia berbuat salah, tidak ada yang sempurna. Kita akui dulu kesalahan. Oh ya, ibu tahu kamu salah. Selanjutnya gimana? Kita validasi tindakan yang salah. Apa maksudnya? Setelah anak itu tahu dia bersalah, kita tanya alasannya. Pasti ada alasannya, tidak kamu terlambat datang. Kenapa? Bisa aja juga bongkol, bangunan yang pecah, atau orang tuanya tiba-tiba sakit, nggak bisa ngangkat. Itu yang validasi tindakan yang salah. Kita pahami dulu alasan-alasan anak itu kenapa dia telat, kenapa melakukan kesalahan. Paham? Bapak Ibu maksudnya? Nah, yang terakhir adalah ini keyakinan, menanyakan keyakinan. Setelah kita menanyakan anak itu alasannya, kita tanya lagi. Kalau terlambat datang tadi itu apa konsekuensinya? Nah, tentu kita setelah membuat keyakinan kelas tadi. Seperti si Adi, dia telat 10 menit tadi kan? Nah, kira-kira kamu ngapain? Kata si Adi apa? Dia akan bertanya kepada temannya untuk menjaga tugas yang terlambat. Nah, seperti itulah praktek segitiga restitusi. Dan semuanya ini tidak harus berurutan ya Pak Ibu ya. Bisa saja kita lanjut ke langkah kedua, salah. Karena dia sudah merasa bersalah, maka baru lagi kita tanyakan. Bu, saya salah ini, udah ngadu sama ibu kan. Tapi kita lanjut ke langkah kedua. Ini validasi tindakan. Kenapa emangnya nak? Kan bisa kayak gitu tak kita? Kenapa nak kayak itu? Gini bu. Misalkan ada yang apa Bu BK kan sering kayak Bu Siti ya. Bu, aku dingin sama si itu. Dipanggil orang tuh, tanya kan apa penyebabnya, apa masalahnya, berjanji. Nah, itulah praktek segitiga restitusi yang sebetulnya sudah sering kita lakukan, tapi kita tidak ada yang tahu istilahnya. Istilahnya segitiga restitusi. Di kurikulum mereka banyak yang namanya Bu Neng istilahnya sekarang. Ini nanti kalau kita misalkan sudah melakukan kurikulum mereka, istilah-istilah seperti ini akan sering ketemu kita posisi kontrol, segitiga restitusi, yang seperti itu. Kami ini sebetulnya perpanjang tangan aja. Saya kebetulan berkesempatan pertama kali. Kita nggak tahu nih angkatan kesekian, taksi Buwe, taksi apa lagi yang Eri misalnya ikut CGP, nanti menularkan lagi ilmunya. Apa yang sudah diberikan pada saat pendidikan, inilah yang kami berikan. Sebetulnya banyak ilmunya, cuma ini aja dulu. Dan selanjutnya, nah ini sudah saya jelaskan tadi, ini penjelasannya sudah dijelaskan segitiga restitusi sisi 1. Nah, thank you, terima kasih banyak sudah hadir pada saat ini Pak Ibu. Itulah sedikit kegiatan berbagi dari saya
yang merupakan aksi nyata judulnya, aksi nyata berbagi yang saya ambil di sini bersama kita bisa. Kenapa saya ambil judul bersama kita bisa? Yuk kita sama-sama memperbaiki diri kita sendiri yang semata-mata hanya untuk anak didik kita, bukan untuk kita, untuk keberlangsungan anak didik kita. Saya jujur, saya dulu sedikit marah, mungkin anak-anak yang dulu bilang saya marah. Nengok anak yang kayak gini dikit aja, oh kamu ngapain? Oh sekarang enggak, saya akan berubah, pelan-pelan saya berubah. Anak itu dia jalan ini, kan bisa aja dia mau bertanya sama kawannya, kan kita nggak tahu kan? Misalkan dia nggak ngerti matematika, bergerak dikit saya marah kemarin tuh. Kalau sekarang enggak, kamu ngapain? Mau nanya bu, sudah silakan. Itu harusnya. Tanya dulu siswanya, kenapa berbuat begini, kenapa berbuat begitu, tanya alasannya, dan tanya dia mau berbuat lebih baik lagi apa enggak ke depannya. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kalau ada pertanyaan semacamnya, kalau mau minta slide dan semacam saya ada. Mungkin bisa jadi bahan bacaan untuk Bapak Ibu. Ternyata setelah membaca ini kita banyak salahnya ternyata. Saya mau dari itu. Dikirimkan amanah nanti di ya loh. Cincin tadi tuh, apa ya? Iya. Aman. Kalau kita merenung, kita merasa bersalah sama diri kita. Serius sih. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah mendengar bersama-sama tadi paparan yang disampaikan oleh Ibu Mary. Secara pribadi untuk saya akan mendengarkannya tentu banyak masukan. Ya, kalau memang kita menyadari semua yang sudah kita dengarkan tadi, semua kita masih pasti ada kesalahan. Ya, pastilah ada kesalahan kalau kita jujur dengan diri kita sendiri. Tetapi mungkin kalau kita ditanya, tidak ada mungkin maksud buruk di dalam itu. Kita mau merangkul siswa itu supaya mungkin pintar, berubah dan lain sebagainya. Tapi terlepas dari itu, ya, ternyata untuk saat ini saya merenung dari tadi, kenapa hal ini bisa terjadi? Yang pertama, dulu kita rata-rata guru yang sekarang ini siswa dididik dengan cara keras. Saya masih ingat dulu nilai 7 pun saya dipukul guru saya, betis saya, sampai saya panjangkan kaos kaki. Nah, sekarang berbeda dengan zaman siswa dengan sekarang. Dan inilah mungkin menjadi alasan pemerintah dan orang-orang yang berwenang di bidang pendidikan. Kenapa ini disampaikan kepada kita? Saya pribadi banyak sekali tertegur dengan dia, tapi saya tidak merasa berdosa. Kenapa? Karena tujuan saya memang benar-benar murni baik dan ingin pengen siswa itu berubah. Tapi ternyata hari ini saya sadar cara itu ternyata tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Nah itu kesimpulan yang saya ambil secara pribadi gitu. Nah walaupun kalau saya ikuti langkah-langkah itu tadi bisa memang nanti menjadi siswa itu jadi manja. Seperti kata Ibu Eri tadi, udah dikasih kesempatan makan, tapi jadi ketagihan. Nah, bisa memang. Jadi apapun itu inilah perjuangan. Tadi semuanya kata Bu Mary, bersama kita bisa. Satu hal yang saya lihat dari bersama kita bisa, semua kita stakeholder sekolah harus sama-sama menerapkan ini. Kalau hanya 1-2 orang guru, itu nanti akan terjadi kejanggalan. Itu yang saya perhatikan. Jadi kalau ketika semua guru, ketika kita semua stakeholder sekolah termasuk dengan kata usaha, karena Mas Terima kan sering apel pagi itu. Kalau semua kita menerapkan dari apa yang sudah kita jelaskan, saya percaya pelan-pelan pasti bisa. Saya pribadi juga, saya pasti bisa. Ya, jadi kenal bersama kita bisa. Jadi untuk mencapai tujuan yang disampaikan oleh Bu Mary ini akan cepat tercapai atau bisa terlaksana kepada siswa dalam diri kita semua ketika kita kerjasama. Nah, seperti yang disampaikan tadi, ada yang terlambat, gurunya yang terlambat disuruh siswa lari-lari di lapangan, itu sering kita perhatikan selama ini. Mungkin kita pribadi juga bisa memberikan penilaian tanpa kita menyebut namanya. Walaupun mungkin saat ini tidak ada ya, tapi saya percaya nanti ada waktunya, mungkin ada pertemuan-pertemuan lagi nanti dengan guru penggerak berikutnya supaya kita semua guru boleh hadir dan kembali lagi ini disampaikan. Dan kalau bisa filenya memang dibagikanlah supaya semua sama-sama membaca. Terkadang ada kalanya beberapa guru tidak bisa mengikutinya, tapi ketika dibaca, oh ya ini salah, ini saya lakukan dan lain sebagainya. Dan kesimpulan yang saya perhatikan lagi,
disampaikan oleh Bu Mary tadi semuanya sudah kita kerjakan sebenarnya. Ya, misalnya restitusi segitiga restitusi tadi ya, itu sudah. Kenapa kamu terlambat? Nanti kalau bisa besok jangan lagi ya, sebenarnya itu. Nah, yang mungkin yang kurang dari diri saya, ketika saya udah ingatkan sekali, 2 kali, 3 kali tidak berubah, ini yang mungkin bisa mungkin dari penghukum ya tadi ya, penghukum itu yang sering terjadi. Kalau bagian nomor 2 saya tidak bisa itu tadi karena saya tidak bisa pasal lembut gitu ya. Kenapa kamu? Kenapa ini gitu? Kenapa? Karena selama ini pengertian kita ketika kita tegas dengan anak, kita kira anak itu bisa berubah. Ternyata untuk zaman saat ini itu belum tentu bisa membawa anak berubah. Jadi saya banyak sekali mendapat wejangan pada hari ini yang tentu akan merubah sifat saya mulai besok hari mengajar. Tadi kata Bu Mary bukan hanya untuk di sekolah, di keluarga juga demikian. Ya di mana-mana memang demikian. Ya, saya sangat tertarik tadi dikatakan antara guru dengan siswa itu harus jadi teman. Ya, kita sebagai orang tua juga, saya misalnya punya anak gadis, saya harus menganggap anak gadis saya sebagai sahabat, karena dia bebas bercerita dan tidak ada masalah, sama-sama mencari solusi. Kira-kira itu mungkin ilustrasi yang diberikan Ibu Mary. Saya sendiri banyak sekali mendapat pengertian dan banyak sekali dari diri saya sendiri yang saya rubah, dan saya percaya kalau kita terbuka semua kita yang mendengarkan hari ini kita siap untuk berubah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Saya sangat saya sangat senang ketika kita siap dikoreksi, semuanya pasti bisa berubah. Sekian dan terima kasih. Saya sebagai moderator, jika ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sekali lagi kita katakan dulu bersama-sama, bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Bisa tepuk tangan. Terima kasih. Demikianlah video singkat saya. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman guru-guru hebat lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih atas atensinya, dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.